Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas latihan soal pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang vektor. Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan lukisan penjumlahan beberapa vektor dengan metode poligon berikut ini. Di sini kalian diberikan 3 buah vektor, ada vektor A, B, dan C dengan arah masing-masing. Kemudian di sini dilukiskan 3 buah vektor tersebut dihubungkan kemudian menghasilkan resultan yang garis putus-putus D ini ya. Maka berdasarkan gambar tersebut pernyataan yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, karena titik awal dari bergeraknya arah panah ini kemudian ke titik akhir itu merupakan garis D, maka D ini merupakan resultan dari penjumlahan A min B plus C. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang A ya, dimana D itu sama dengan A min B plus C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, sebelum mempelajari soal-soal yang berikutnya, di sini ada baiknya kalian memahami tentang nilai sudut istimewa, karena nilai-nilai ini yang akan kalian gunakan seterusnya ya untuk tentang vektor ini. Di sini ada materinya, sebenarnya ini adalah tentang trigonometri. Nah, materi trigonometri sendiri di matematika kalian belum dapat di kelas 10, sehingga basicnya Ibu sampaikan di sini. Untuk lebih lanjutnya tentang trigonometri nanti kalian pelajari ketika sudah memasuki materi trigonometri di matematika ya. Nah, di sini nilai yang kita butuhkan itu adalah nilai sudut istimewa. Ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90, 37 dan 53. Jadi kalau 37 dijumlahkan sama 53 itu totalnya sama, yaitu 90 ya. Di sini ada sin, cos, tan ya. Nanti kita akan menggunakan nilai bisa sin, bisa cos ya, tergantung vektor yang diberikan itu apa. Nah, kemudian cara menggunakannya itu adalah apabila kalian mencari nilai sin 60, maka kita lihat sin, kemudian sudut 60, maka di sini nilainya adalah setengah akar 3. Nah, kalau Ibu pribadi, cara mengingatnya itu adalah Ibu ingat dulu dari nilai sin ya, dari 0 ke 90 itu berurutan 0, setengah akar 1. Nah, akar 1 kan 1, jadi tetap setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, akar 4 itu kan 2 ya, dikalikan setengah maka nilainya 1. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Sin untuk 0 sampai 90 itu dimulai dari 0, setengah akar 1 berarti setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 berarti 1 ya. Nah, kemudian untuk sudut 37 dan 53 itu semuanya per 5 ya, per 5. Tinggal angka atasnya itu untuk sin ya, karena 37 kita ambil 3-nya, jadi sin 37 itu adalah 3 per 5. Nah, angka Pitagoras ya, 3, 4, 5, maka untuk sin 53 itu berarti 4 per 5. Untuk cosnya itu tinggal dibalik, jadi yang dari 90 ke 0 kalian balik, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0 ya. Untuk yang 37 dan 53 juga tinggal kalian tukar, berarti yang 37 untuk cos itu 4 per 5, yang 53 itu berarti 3 per 5, seperti itu. Nah, untuk tan itu adalah sin per cos, itu nanti kalian belajar tentang sifat ya trigonometri, bahwa tan itu adalah sin per cos, maka di sini 0 dibagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3 berarti sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu adalah 1, setengah akar 3 dibagi setengah berarti akar 3, 1 dibagi 0 berarti tak hingga. Nah, di sini untuk 37 dan 53 berarti ambil angka atasnya, 3 per 4 ya, kemudian 4 per 3. Nah, ini ya, itu nilai sudut istimewa. Kalau bisa ini kalian ingat, karena nanti biasanya di soal itu tidak disebutkan. Misalkan kalian membutuhkan nilai cos 60 nih, nah di soal itu tidak disebutkan cos 60 itu setengah. Nah, tidak seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kalian mengingat tabel ini ya. Kemudian kita langsung masuk ke soal yang berikutnya. Di sini ada 2 buah vektor masing-masing F1 5 Newton dan F2 10 Newton mengapit sudut sebesar 60 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Tentukan besar resultan kedua vektor. Pertanyaannya seperti itu. Seperti video yang sudah Ibu berikan sebelumnya, pembahasan tentang resultan vektor, salah satunya itu adalah metode jajar genjang. Jadi metode jajar genjang itu kita gunakan apabila ada 2 buah vektor ya, dimana di sini F1 dan F2
Kemudian dua vektor tersebut mengapit sudut. Nah, sudutnya di sini itu adalah 60 derajat ya. Maka resultannya itu adalah kita gunakan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos 60. Jadi cos sudut yang diapit seperti itu ya. Nah, di sini sesuai dengan tabel yang sebelumnya, cos 60 itu nilainya setengah, sisanya tinggal kita masukkan nilainya. Berarti 5 kuadrat, 10 kuadrat, 2 kali 5 kali 10 kali setengah. Nah, di sini 2 dikalikan setengah kan berarti habis ya. 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100, 5 kali 10 50, totalnya berarti 175. Nah, ini bentuk lainnya adalah 25 dikali 7. Akar 25 adalah 5, akar 7-nya tetap ya. Jadi hasil resultan dari dua vektor tersebut itu adalah 5 akar 7 Newton, atau jawabannya berarti yang A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini dua buah vektor masing-masing sebesar F1 sama dengan F2 sama dengan 5 Newton, saling tegak lurus satu sama lain. Besar resultan di antara dua buah vektor tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, dari soal tersebut ada makna implisit ya, dari kalimat saling tegak lurus satu sama lain itu artinya tetanya 90 derajat, atau antara F1 dan F2 mereka mengapit sudut sebesar 90 derajat. Maka resultannya sama seperti yang soal sebelumnya, tapi sudut yang kita gunakan itu adalah cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0, maka suku ketiga di dalam akar ini berapapun dikali 0 maka nilainya adalah 0. Tinggal F1 kuadrat berarti 5 kuadrat, F2 kuadrat berarti 5 kuadrat juga, karena F1 sama dengan F2 sama dengan 5 Newton ya. Kemudian 5 kuadrat adalah 25 ditambah 25 berarti akar 50. Nah, di sini bentuk lainnya itu adalah akar 25 dikali 2. Akar 25 itu adalah 5, akar 2-nya tetap ya. Maka resultan dari kedua vektor tersebut adalah 5 akar 2 Newton, atau jawabannya itu adalah yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dua buah vektor masing-masing sebesar A 3 satuan, B 4 satuan. Jika resultan dua buah vektor tersebut sebesar 5 satuan, tentukan besar sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut. Nah, ini juga masih menggunakan metode yang sama, yaitu jajar genjang, karena ada dua buah vektor kemudian mengapit sudut, ya kan? Maka di sini solusinya adalah di sini kita masukkan rumus dari resultannya, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta ya. Karena sudutnya belum kita ketahui, maka di sini kita tulis cos theta. Itu yang akan kita cari. Kemudian besar resultannya itu adalah 5, maka di sini kita masukkan 5, F1-nya 3, F2-nya 4 ya, ditambah 2 kali 3 kali 4 dikali cos theta. Nah, di sini 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadrat berarti 16, 2 dikali 3 dikali 4 berarti 24 dikali cos theta. 9 ditambah 16 berarti 25 ditambah 24 cos theta. Nah, supaya bisa mendapatkan dari cos theta-nya ini, maka kedua ruas itu harus dikuadratkan supaya menghilangkan tanda akarnya ini ya. Maka 5 kuadrat itu adalah 25, kemudian yang di dalam akar bisa keluar ya, atau akarnya hilang, menjadi 25 ditambah 24 cos theta. Nah, di sini 25 di kanan pindah ke kiri menjadi negatif, maka 25 min 25 sama dengan 24 cos theta ya. 25 min 25 berarti 0 sama dengan 24 cos theta. Maka cos theta itu adalah 0 per 24 ya. 24-nya pindahkan sebagai pembagi, maka cos theta sama dengan 0 per 24. 0 dibagi 24 berarti 0. Cos theta sama dengan 0. Nah, jadi apabila kalian sudah mendapatkan persamaan cos theta sama dengan 0, tetanya itu adalah cos berapa sih yang sudutnya itu nilainya 0. Nah, seperti itu cara membalikkan persamaan matematisnya ini ya. Dari cos theta sama dengan 0 itu artinya cos sudut berapa sih yang nilainya 0, seperti itu. Nah, yang nilainya 0 itu berarti sudut 90 derajat. Untuk cos ya, cos 90 kan 0, maka di sini tetanya itu adalah 90 derajat, atau jawabannya berarti yang E. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Nah, di sini dua buah vektor yang masing-masing nilainya 3 Newton dan 7 Newton tidak mungkin menghasilkan resultan yang besarnya titik-titik-titik. Nah, jadi apabila ada dua buah nilai vektor, kemudian kita ditanya nih, resultannya itu nggak mungkin hasilnya berapa, maka kita cari hasil resultan atau penjumlahan kemudian dengan selisihnya, ya. Di sini penjumlahan antara F1 dan F2 itu berarti 3 ditambah 7, maka besarnya 10 Newton. Kemudian selisihnya antara dua vektor itu berarti yang besar dikurang yang kecil, ya. Maka 7 dikurang 4 berarti 7 dikurang 3 berarti 4 Newton. Nah, maka rentang nilai yang akan dimiliki oleh dua buah vektor tersebut resultannya itu antara 4 Newton sampai 10 Newton. Itu hasilnya. Maka yang tidak mungkin itu adalah 3 Newton, ya, atau jawabannya berarti yang A. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini penerapan dari materi vektor, sebuah helikopter terbang ke arah timur dengan laju 80 km per jam. Selama penerbangan tersebut, angin berhembus ke arah utara dengan laju 60 km per jam. Perpindahan helikopter tersebut selama 2 jam adalah titik-titik-titik. Nah, di sini pertama kita gambarkan dulu arah mata angin, ya, supaya tidak tertukar, di mana arah mata angin itu adalah UTSB, ya, UTSB, utara, timur, selatan, barat. Kemudian sesuai dengan arah yang ditunjukkan di sini, ya, kecepatan helikopter itu ke arah timur, ya, maka arahnya ke kanan sebesar 80 km per jam. Kemudian gerak dari helikopter tersebut dihambat oleh angin yang berkecepatan 60 km per jam arahnya ke utara, ya. Maka gerak dari helikopter tersebut akan terpengaruh, ya, sehingga geraknya itu searah dengan tanda panah yang kuning ini nih. Atau jika kita pahami di sini itu adalah kecepatan resultan, ya, atau gabungan antara kecepatan dari helikopter dengan arah angin, ya, kecepatan angin. Nah, di sini kita hitung kecepatan resultannya itu berarti VA kuadrat ditambah VH kuadrat, karena sudut yang diapit oleh angin dan helikopter itu adalah 90 derajat, ya, seperti soal yang sebelumnya udah dibahas. Apabila sudut yang diapit itu adalah 90 derajat, maka tinggal akar dari kuadrat VH, ya, dengan ditambah kuadrat VA, ya, atau dibalik, VA kuadrat ditambah VH kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya. Nah, ini kan Pitagoras, ya. 60 80 berarti hasilnya adalah 100 dengan satuan kilometer per jam. Kemudian ditanya perpindahan, S sama dengan V dikali T, ya. Maka di sini V yang kita gunakan itu adalah V resultan atau kecepatan gabungan tadi, kemudian dikalikan dengan waktunya. Nah, dalam mengkalikan antara kecepatan dan waktu, satuan yang digunakan itu harus sesuai. Apabila di sini kecepatannya itu adalah kilometer per jam, maka waktu yang kita gunakan jam, maka hasil perpindahannya itu adalah kilometer. Jadi 100 dikali 2 hasilnya adalah 200 km, atau untuk jawaban soal yang ini berarti yang D. Soal yang berikutnya, perbandingan resultan dan selisih dua buah vektor yang besarnya sama adalah akar 3. Tentukan besar sudut di antara dua buah vektor tersebut. Nah, dalam memaknai kalimat soalnya, di sini kalian diberikan nilai perbandingan antara resultan dan selisih, ya. Maka R banding S, ya, itu nilainya adalah akar 3. R banding S itu nilainya adalah akar 3. Resultan itu adalah ketika kita gunakan tanda plus di sini, ya. Kemudian apabila selisih itu kita gunakan tanda min, seperti video pembahasan yang sebelumnya, ya. Kemudian di sini karena nilai R banding S itu adalah akar 3, kita masukkan di sini akar 3. Kemudian di sini F1 dan F2-nya itu sama, ya, karena dia di sini bilang yang besarnya sama, dua buah vektor yang besarnya sama. Maka F1 dan F2 di sini kita gantikan nilainya menggunakan F, ya. Maka F1 kuadrat berarti F kuadrat, F2 kuadrat berarti juga F kuadrat, ditambah 2 kali F dikali cos theta. Untuk selisihnya sama, cuma tinggal ganti tanda menjadi min, ya. Kemudian di sini untuk menghilangkan akar dari kedua ruas, maka kedua ruas kita kuadratkan. Akar 3 dikuadratkan berarti 3, ya. Kemudian untuk sisi yang sebelah kanan ini berarti tinggal hilang akarnya.
Ya, yang atas itu kita jumlahkan f kuadrat tambah f kuadrat berarti 2f kuadrat ditambah 2f kuadrat cos theta. Yang bawah sama tinggal tandanya min. Kemudian ini kita kalikan silang ya. 3 dikalikan dengan yang bawah ya, 3 dikali 2f kuadrat min 2f kuadrat cos theta sama dengan yang ini. Ya, 2f kuadrat plus 2f kuadrat cos theta. Nah, di sini kita kalikan ke dalam berarti 3 kali 2 6f kuadrat. 3 kalikan 2 berarti min 6f kuadrat cos theta sama dengan masih yang sama ini ya. Kemudian kita pindah ruas, 2f kuadrat positif di kanan pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian min 6f kuadrat cos theta negatif di kiri pindah menjadi plus ya. Di sini 6 min 2 berarti 4f kuadrat, 2 ditambah 6 berarti 8f kuadrat cos theta. Maka cos theta itu 8f kuadrat pindah sebagai pembagi ya. 4f kuadrat dibagi 8f kuadrat sama dengan cos theta. Nah, berarti cos theta sama dengan setengah karena 4f kuadrat dibagi 8f kuadrat itu hasilnya adalah setengah ya. Kemudian sudut berapa sih cos yang nilainya itu setengah? Nah, berarti di sini tetanya itu sebesar 60 derajat. Karena cos 60 kan setengah ya, berarti hasilnya adalah 60 derajat atau jawabannya berarti yang D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Kemudian kalian diberikan 3 buah vektor, ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Jika nilai satu kotak mewakili satu satuan, resultan dari ketiga vektor tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, model soal seperti ini memang agak berbeda dari pembahasan resultan vektor ya. Dia tidak bisa dikerjakan menggunakan metode poligon, jajar genjang, ataupun analitis. Jadi untuk model soal seperti ini kita kerjakan itu dengan cara kita mencari nilai X dan Y dari masing-masing vektor itu berapa. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk vektor A, dia itu searah ya, atau segaris dengan sumbu X positif. Nah, kita hitung nih, berapa banyak kotak pada sumbu X dari vektor A ya. Berarti vektor A ini punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 kotak untuk sumbu X-nya. Maka di sini nilai vektor A itu adalah 5i ya. I dan J ini adalah vektor satuan. I itu adalah vektor satuan dari sumbu X, kemudian J itu adalah vektor satuan dari sumbu Y, dan ada lagi kalau dia 3 dimensi itu adalah K. Ya, K itu adalah vektor satuan dari sumbu Z, seperti itu. Nah, di sini karena vektor A dia segaris dengan sumbu X, maka dia tidak memiliki nilai Y. Ya, jadi di sini Y-nya itu adalah 0J, maka 5i ditambah 0J. Kemudian vektor B, nah, dia arahnya menyerong ke atas ya di sini, berarti secara sumbu X dia berada pada X negatif ya, sebanyak 3 kotak, 1, 2, 3 ya. Jadi dari awalnya ini ke titik akhirnya ini X-nya itu dia sebanyak 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, maka nilai vektor satuan dari B ini dia min 3i karena X-nya ini searah dengan sumbu X negatif ya. Kemudian secara sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4 ada sebanyak 4 kotak, maka plus 4J ya. Kemudian untuk vektor C, nah dia juga menyerong nih ya. X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 4 searah sumbu X negatif, maka di sini vektor C itu adalah min 4i. Kemudian Y-nya itu juga dia berada pada sumbu Y negatif, maka 1, 2, 3 min 3J. Nah, untuk resultannya itu kita jumlahkan semua yang I dan kita jumlahkan semua yang J. Di sini 5 dikurang 3 dikurang 4 ya kan. Sebenarnya ditambah, tapi karena ini nilainya negatif maka jadinya 5 dikurang 3 dikurang 4 yaitu min 2i ya. Kemudian 0 ditambah 4 dikurang 3 berarti kan 1 ya, maka di sini plus J. Nah, untuk besarnya itu kita akarkan nilai dari yang X-nya kuadrat ditambah Y-nya kuadrat. Berarti di sini min 2 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 1 kuadrat itu 1, 4 tambah 1 berarti adalah 5. Maka besar resultan dari ketiga vektor tersebut itu adalah akar 5 satuan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan
Di sini disebutkan satu kotaknya itu mewakili 2 satuan, maka ketika tadi X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti kalian tulisnya adalah 10I ya, kalau satu kotaknya mewakili 2 satuan. Tapi karena di sini satu kotaknya mewakili satuan, maka ketika 5X ya berarti di sininya 5I. Seperti itu ya. Diperhatikan untuk model soal seperti ini mudah sebenarnya. Tinggal kita cari dia X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau searah dengan sumbu X atau Y, maka salah satu komponennya adalah 0. Contohnya yang A ya, dia searah dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Ya, kemudian kalau misalkan dia posisinya menyerong seperti ini, berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau dia menyerongnya ke bawah seperti ini, maka X-nya negatif, Y-nya juga negatif ya. Tinggal dijumlahkan I dengan I, J dengan J, kemudian diakarkan untuk mendapatkan resultan seperti itu. Nah, kita masuk ke dua soal terakhir ya. Ini tentang perkalian dot dan cross. Nah, sebelumnya kan kalau misalkan kita melakukan perkalian ya, misalkan kita mau menulisnya titik ataupun dia kali ya atau silang seperti ini, sama kan kita akan lakukan perkalian. Nah, kalau misalkan di materi vektor, perkalian dot dan cross itu ada maknanya. Kemudian cara penyelesaiannya pun berbeda gitu ya. Jadi misalkan di sini ada dua buah vektor A dan B ya. Kemudian dengan masing-masing vektor satuannya seperti ini dilakukan perkalian dot, maka solusinya itu adalah kita kalikan yang I dengan yang I ya. Kemudian yang J kita kalikan dengan yang J, yang K kita kalikan dengan yang K. Itu untuk perkalian dot. Jadi di sini hasil dari A dot B itu adalah min 2 dikali dengan 4 ya, ditambah min 6 dikalikan dengan min 2 ditambah min 1 ya dikalikan dengan 2. Maka di sini min 2 kali 4 hasilnya min 8, min 6 kali min 2 berarti plus 12, min 1 dikali 2 berarti min 2. Maka hasil secara keseluruhan itu adalah min 8 ditambah 12 dikurang 2 berarti hasilnya adalah 2. Maka jawaban untuk soal yang di atas ini itu adalah yang A. Nah, berbeda dengan perkalian dot, di sini perkalian cross itu justru kebalikannya. Jadi kita kalikan yang berbeda, yang sama itu nggak usah kita kalikan ya. Jadi kita kalikan yang I dengan J dan K, yang J kita kalikan dengan I dan K, kemudian yang K ini kita kalikan dengan I dan J ya. Maka di sini min 2i dikali dengan min 2j itu yang pertama ya, kemudian ditambah min 2i dikali dengan plus 2k itu yang kedua, kemudian ditambah 3j dikalikan dengan 4i itu yang ketiga ya, kemudian ditambah 3j dikalikan dengan plus 2k itu yang keempat, kemudian yang kelima itu ditambah min K dikalikan 4I ya kan. Kemudian yang terakhir itu ditambah min K dikalikan dengan min 2J. Kemudian di sini min kali min berarti plus, 2 kali 2 berarti 4, I kali J. I kali J berarti hasilnya adalah K ya. Maka di sini 4K. Kemudian yang suku kedua min kali plus berarti min, 2 kali 2 berarti 4, I kali K. Nah, di sini I kali K, maka hasilnya adalah min J ya. Berarti di sini min 4 dikali min J. Kemudian ditambah plus kali plus berarti plus ya. 3 dikali 4 berarti 12. J dikali I. Nah, kita lihat nih, J dikali I berarti min K. Maka di sini plus 12 dikalikan min K, itu dari suku yang ketiga. Dari suku yang keempat, plus kali plus berarti plus, 3 kali 2 berarti 6, J dikali K. Nah, di sini J dikalikan K, berarti hasilnya I, ya kan? Berarti 6I. Nah, suku yang kelima, min kali plus, min 1 kali 4, 4, K kali I. Nah, di sini K dikalikan dengan I, ya kan? Berarti hasilnya adalah J. Maka di sini min 4J. Kemudian suku terakhir, min kali min berarti plus, 1 kali 2 berarti 2, K dikali J. Nah, K dikalikan dengan J berarti min I. Maka di sini plus 2 dikalikan dengan min I. Nah, 4K min kali min berarti plus 4J, plus kali min berarti min 12K, plus 6I,
min 4J plus kali min berarti min 2I. Nah, kita jumlahkan yang sama ya. Di sini kita dari I terlebih dahulu karena kan urutannya IJK ya kan. Maka 6I min 2I berarti 4I. Kemudian J plus 4J min 4J berarti habis. Kemudian yang K 4K min 12K berarti min 8K. Maka hasil dari A cross B itu adalah 4I min 8K, atau jawabannya berarti untuk soal yang terakhir adalah yang B. Sekian video pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.